Tiga cara untuk memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengajarkan kepada kamu semua ya tiga hal simple, sederhana untuk memaafkan masa lalu yang terjadi. Yang pertama adalah dengan berkomunikasi dengan diri kita di masa lalu tersebut, ya. Artinya tidak terus kemudian kita memanggil arwah kita atau gimana gitu, enggak. Kita dari sisi psikologis saja. Misalnya kita pernah mengalami suatu kejadian yang kita tidak bisa memaafkan diri kita, ya, ngobrol dengan diri kita sendiri. Erwin yang dulu pernah gini, itu adalah bagian dari masa lalu, itu udah terjadi, itu udah nggak bisa kita ubah. Itu terjadi di tahun 1900 sekian misalnya, ya sesuaikan dengan diri kita masing-masing atau kejadiannya. Belajar dari hal itu, ya jangan sampai ulangi hal yang sama, berhati-hatilah. Ya, dan kekonyolan yang telah kamu lakukan di masa lalu itu menjadikan diri kamu sosok pribadi yang lebih kuat dan lain sebagainya. Intinya ngobrol dengan diri kamu di masa lalu tersebut. Terus kemudian yang kedua, ya cara yang paling mudah untuk memaafkan hal yang menyakitkan di masa lalu adalah menanamkan kepada diri kita bahwasanya hal yang lalu tersebut ya adalah sebuah kesalahan atau mungkin hal yang sifatnya tidak kita lakukan gitu ya, dilakukan oleh orang lain dan menimbulkan rasa sakit terhadap diri kita. Memaafkan bukan berarti membenarkan hal tersebut. Itu kuncinya. Banyak orang yang tidak bisa memaafkan karena ya hal yang terjadi di masa lampau tersebut adalah sebuah kesalahan. Ya kita akui. Ya, itu adalah sebuah kesalahan. Memaafkan bukan membenarkan hal tersebut. Memaafkan adalah membuang semua emosi negatif, membuang semua hal yang terus-menerus menghantui diri kita sampai dengan saat ini. Padahal itu sudah terjadi bertahun-tahun atau berbelas tahun lalu. Jadi itu yang kita tanamkan. Jadi tidak membenarkan itu tetap salah, tetapi kita menyingkirkan semua hal-hal yang membuat kita misalnya trauma, yang terus-menerus selalu mengingat akan kejadian tersebut, gak bisa move on, dan lain sebagainya. Itu cara yang kedua. Dan cara yang terakhir ya, simple, yaitu dengan melakukan sesi hipnoterapi, self hipnoterapi terhadap diri kita sendiri ya. Saya bisa mengajarkannya dengan sangat mudah. Jadi kita akan membuka ya pintu gerbang bawah sadar. Ya, karena semua yang terjadi itu terekam di dalam memori permanen kita yang ada dalam pikiran bawah sadar. Kita akan memberikan perspektif baru. Kita akan membuat apa yang telah terjadi di kehidupan Anda di masa lalu tersebut sebagai bagian dari kehidupan masa lalu. Kita bisa membuat positioning kita, point of view kita, sudut pandang kita terhadap kejadian tersebut berubah dari sebelumnya. Ketika kita terlalu mengutuk ya kejadian tersebut sehingga kita tidak bisa move on, kita tidak bisa memaafkan, nah kita ubah. Misalnya yang tadinya sebuah kutukan, dengan hipnoterapi kita ubah sugestinya menjadi sebuah pembelajaran dan lain sebagainya.